aku Zaskia Maulida Aprilia. Aku berasal dari Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100. Aku dari kelas 10 akuntansi 4 dan guru pembimbing aku adalah Bu Vivi. Jadi hari ini aku diberikan tugas untuk memberikan tutorial Excel. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke rumus hitung penyusutan atau depresiasi pada sebuah aset, kita harus mengenal dulu nih rumusnya ada apa aja sih. Yuk kita baca. Teman-teman, yang pertama kita akan menggunakan rumus SLN atau disebut metode Starlight Line. Rumusnya itu adalah cost, salvage, dan life. Nah, cost ini adalah nilai awal aset saat pertama kali dibeli. Salvage adalah nilai sisa dari aset pada periode penyusutan. Dan yang terakhir, life. Life ini adalah periode penyusutan aset. Oke, selanjutnya ada metode sum of the year. Rumusnya adalah cost, salvage, life, dan periode. Nah, ini sama, cuma bedanya ada di periode. Periode ini adalah periode penyusutan yang ingin dihitung. Oke, pada rumus ketiga ini adalah DB atau metode Fixed Declining Balance. Rumusnya ada cost, salvage, life, periode, dan month. Nah, ini rumusnya juga sama dan bedanya hanya ada di bulannya saja. Month ini adalah jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan. Jika diabaikan akan bernilai 12. Oke, kita sudah masuk ke rumus yang terakhir yaitu metode double declining balance. Nah, rumusnya di sini adalah cost, salvage, life, periode, dan factor. Ini sama seperti yang lainnya dan bedanya ada di factor. Factor ini adalah sebuah bulan per tahun pertama penyusutan, jika diabaikan akan bernilai 2. Oke, setelah ini kita akan masuk saja ke tabel percobaan Excel-nya. Perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Aku di sini mempunyai sebuah kasus yang harus kita pecahkan. Di sini, di sebuah kota terdapat sebuah perusahaan yang sangat besar yang bernama Sukamaju. Di perusahaan ini membeli sebuah peralatan berupa mesin pemotong dengan harga 670 juta. Mesin ini terdapat sebuah nilai sisa sebesar 91 juta. Carilah penyusutan mesin ini di setiap tahunnya selama 10 tahun dengan menggunakan 4 metode yaitu SLD, SYD, DB, DDB. Yuk kita kerjakan. Oke, kita bakal langsung kerjain aja. Di sini diketahui nilai aset mesin sebesar 670 juta kita anggap sebagai cost. Kemudian nilai sisa ini 91 juta kita sebut sebagai salvage. Kemudian ada umur aset 10 tahun atau kita sebut dengan life. Kita langsung kerjakan saja. Yang pertama adalah SLN. Di sini kita ketik sama dengan kemudian SLN dan klik yang ini. Setelah itu kita akan ikuti rumus yang di atas ini. Kita klik saja cost yang 670 juta, kemudian salvage yang 91 juta, dan yang terakhir adalah umur aset atau life 10 tahun. Kemudian kita akan blok rumus ini, lalu kita pencet absolute. Kalian bisa kontrol F4 atau langsung F4. Jika tidak bisa, kalian bisa menulis manual seperti ini. Oke, tinggal kita enter. Jika kita sudah menemukan hasilnya, cukup kita klik dan kita pencet kotak yang di kanan bawah itu, lalu kita tarik sampai ke periode ke-10 dan ini adalah hasil SLN-nya. Selanjutnya kita masuk ke rumus SYD, kita klik lalu sama dengan kita ketik SYD, kemudian kita klik yang ini. Setelah itu kita akan masukkan rumusnya seperti tadi sesuai keterangannya saja. Oke, di sini yang pertama kita disuruh memasukkan cost, kita klik saja. Kemudian titik koma, kita masukkan salvage, kita titik koma, kemudian masukkan life.
Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ketiga ini harus kita blok untuk kita absolutin atau dikunci agar tidak kemana-mana. Setelah itu kita akan titik koma dan kita pencet periode yang pertama. Ini jangan diabsolutin karena jika kita tarik akan berpindah periode. Kita enter dan kita tarik sampai bawah. Dan boom, jadi. Oke, setelah kita mengerjakan SLN, SYD, kita lanjut mengerjakan yang DB. Oke, kita sama dengan kita ketik DB. Kemudian kita klik yang gambar ini, setelah itu kita pencet close, kemudian salvage dan live seperti tadi. Kemudian kita absolutin agar kita tarik tidak pergi kemana-mana ya teman-teman. Setelah itu titik koma dan kita pencet periode lagi. Oke, seperti di penjelasan tadi kita akan menggunakan bilangan 12 untuk DB ini. Kita ketik 12, kemudian kita enter aja. Bentar. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah agar semuanya terdeteksi hitungan kita. Dan kita akan masuk ke rumus yang terakhir yaitu DDB. Oke teman-teman, di rumus dari DB ini nggak jauh beda sama yang DB ini, cuma kita ganti aja DDB-nya dan kita ganti nominal endingnya menjadi 2 seperti video ini. Oke, ini udah, tinggal kita enter, kemudian kita tarik aja seperti tadi, seperti ini, set, dan selesai. Kita sudah selesai di rumus depresiasi pada aset atau penyusutan. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, di sini ada rumus PMT. PMT ini digunakan untuk menghitung sebuah angsuran dengan bunga yang tetap, dan rumusnya adalah PMT rate and per PV, VF, dan type. Ini ada penjelasan setiap singkatannya itu, dan di bawahnya terdapat soal yang harus kita kerjakan. Di sini ada April yang meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Kemudian kita disuruh menghitung angsuran per tahunnya jika dia meminjam selama 10 tahun. Di sini sudah terdapat penjelasan datanya. Kita tinggal mencari angsurannya dengan rumus PMT. Kita klik, kemudian sama dengan kita ketik PMT, lalu klik yang ini dan kita ikuti rumusnya. Kita akan pencet ini yang 12%, kemudian lama tahunnya dan harga pinjamannya dia berapa. Nah, di sini merah artinya dia minus, teman-teman. Kita jangan pakai minus ini. Gimana cara ngakalinnya? Kita akan klik dan kita bakal tambahkan rumus di depan PMT ini dengan ABS seperti ini. Kemudian kita tambahkan kurungnya dan kita enter. Nah, ini sudah tidak minus lagi ya. Oke teman-teman, kita bakal langsung masuk ke datanya aja. Untuk mencari saldo awal, cukup kita copy dari jumlah pinjaman 15 juta ini, lalu kita enter. Kemudian kita akan mencari angsuran per tahun. Kita juga cukup copy di angsuran per tahun yang di atas, namun kita harus melakukan absolut agar pas kita tarik itu tidak kemana-mana datanya. Kemudian kita akan mencari bunga per tahun. Ini bunga per tahunnya. Kita akan mengalihkan saldo awal ini dengan bunga atau rate yang di atas. Di bagian bunga atau rate ini kita akan absolutin agar kita tarik tidak akan kemana-mana datanya. Setelah itu kita akan mencari cicilan pokok pinjaman. Caranya angsuran per tahun kita kurangi dengan bunga per tahun.
Kemudian kita enter, dan yang terakhir kita akan mencari saldo akhir, yaitu saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman, lalu kita enter. Nah, kenapa di saldo awal ini yang kedua kita copy? Karena kita akan masukkan saldo akhir ini di bawah saldo awal. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita tarik aja semuanya sampai bawah satu persatu. Nah, teman-teman gak usah panik kenapa ini tuh 0 strip semua, gak ada nominalnya, karena ini semua belum kita tarik sampai bawah ya teman-teman. Kalau udah kita tarik sampai bawah, hasilnya bakal ada semua. Kita lihat seperti ini, dan jreng, ini sudah selesai ya. Jadi ini cukup gampang, jadi jangan lupa kalian cobain di rumah agar lebih mempermudah kalian untuk mengerjakan tugas atau menghitung ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video tutorial dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya. Buat kalian pasti satu like dan komen kalian itu sangat berharga buat aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Yeah, Bobby Valentino.